Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, marilah kita mulakan dengan berdoa dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan belajar ini kita bisa mendapat manfaat yang besar dari pembelajaran kita kali ini. Baik, salam kimia, salam semangat menggapai cita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bentuk molekul. Apa itu bentuk molekul? Bentuk molekul adalah bentuk di sekitar atom pusat apabila pasangan elektron diganti oleh ikatan atom atau susunan atom. Bentuk molekul ini biasanya seperti bentuk 3 dimensi, ya. Ini atom pusat, ini namanya atom ikat yang terikat, ya. Atom ini bisa berupa elektron bebas, pasangan elektron bebas, bisa juga atom-atom. Nah, biasanya molekul, ya, bentuk molekul itu biasanya dia yang merupakan senyawa kovalen. Kemudian bentuk molekul dapat ditentukan dengan teori domain elektron. Domain elektron adalah daerah gerak elektron di sekitar atom dalam molekul. Setiap molekul kan memiliki ikatan tunggal, rangkap. Nah, satu ikatan itu berharga sebagai satu domain elektron. Satu ikatan tunggal, dia satu domain elektron. Satu ikatan rangkap, ya. Rangkap 2, rangkap 3, dia juga satu domain elektron. Baik, contoh dari bentuk molekul ini BF2, BeF2, ya, Be berilium, ya. Kita tahu nomor atomnya 4. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk mengkonfigurasikan elektron, karena dengan mengkonfigurasi elektron, ya, 4 berarti 22, kita bisa menentukan elektron valensi. Elektron valensi ini adalah elektron yang bisa digunakan untuk perikatan satu dengan yang lain. Kalau seperti ini berarti dia golongan 2A, maka bentuk struktur Lewis dari Be adalah Be karena memiliki 2, ya, 2 elektron valensi, berarti struktur Lewisnya 2, ya, seperti ini, ya. Kemudian dia berikatan dengan fluorin, nomor atomnya 9. Nah, konfigurasinya 2, 7, ya, sehingga kita tahu golongan 7A, ya, golongan 7, ya. Maka dia non logam, ya, non logam. Dia struktur Lewisnya berarti F dengan titik-titik sebanyak 7. F titik-titik sebanyak 7. Agar membedakan dengan ini, Bu Imam pakai silang, ya, sebanyak 7. Maaf, ini harusnya sendiri-sendiri dulu, ya, menggambarkannya, baru berpasangan. Oke, sudah 7. Ya, karena 7, maka yang masih sendiri ini dipasangkan, ya. Sehingga F nanti ada 8 jumlahnya, sudah mengikuti aturan oktet. Yang Be, oh belum, ya. Karena ini masih sendiri, maka kita perlu tambahkan F yang lain, ya, agar elektron yang ada pada Be ini bisa berikatan dengan unsur lain, biar stabil, ya. Oke. Setelah ini kita cek fluorin, yang di sini juga ada 8, yang Be jadi memiliki 4, ya, ini pengecualian aturan oktet, ya, kecuali Be ini mengalami penyimpangan, ya, maksudnya ini berbeda, tidak masalah, tapi yang jelas ini sudah betul, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini adalah bisa kita tuliskan juga seperti ini, ya. Oke, BF. Ini bentuknya karena hanya satu, berarti dia ikatannya tunggal. Karena tunggal, nah berarti seperti ini. Kita tahu bahwa jumlah elektron valensi atom Be awalnya 2, ya, 2. Kemudian jumlah elektron dari 2 yang fluorin, ya, 1 tambah 1, ya, ini nyumbang 1. 1 berarti 2. Jumlah elektron yang digunakan perikatan adalah 4. Kemudian domain pasangan elektron. Domain, ya, berarti domainnya 1, 1, ya. Domainnya 1, 1 berarti 2 pasang. Pasangan elektron ikat, yaitu domain itu sendiri, ya, ada 2. Kemudian pasangan elektron bebas pada Be tidak ada, ya.
Oke. Kalau ini namanya pasangan elektron ikat, yang pasangan elektron bebas biasanya di sini ya, tapi ini untuk PE tidak ada. Karena seperti ini ya, bisa dituliskan juga ya, X XY ya. X-nya pasangan elektron ikatnya ada 2, Y-nya 0. Pasangan elektron bebasnya karena dia tidak dipakai berarti, nah berarti bentuknya AX2. Kalau AX2 ini berarti linear seperti ini. A yang terikat, A itu atom pusat, X itu unsur-unsur atau atom-atom yang mengikat. Ya, berarti ini bentuk linear. Kenapa posisinya seperti ini tidak menyudut saja ya? Karena ini adalah posisi yang paling stabil ya, agar atom yang satu dengan atom yang lain ya tidak tolak menolak ya. Maksudnya ini adalah pasangan yang stabil, tidak saling meniadakan. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya. Baik, kita hapus terlebih dahulu. Ya, bentuk molekul BCl3 atau boron triklorida berarti B golongan 3 ya, karena elektron valensinya 3. Kemudian untuk Cl ya, dia golongan 7 ya. Oleh karenanya B nanti titiknya 3, adapun Cl itu titiknya 7. B yang belum berikatan diikatkan dengan Cl, karena Cl-nya kalau satu masih kurang ya, kita tambahkan Cl yang lain. Oke, karena posisinya B mengikat atau 3 atom Cl, maka namanya trigonal planar ya. Ini sama kalau dibuat jenisnya jenis AX3 ya, maka dia trigonal planar. Kemudian kalau 4 ya, kita lihat 4 seperti apa. Berarti C karena titiknya yang masih sendiri 4, kita ikatkan dengan hidrogen sebanyak 4. Karena sebanyak 4, maka dia bentuk molekul tetrahedral seperti ini ya. Ini kondisi yang paling stabil, posisi paling stabil. Nah, bagaimana kalau misalnya 4? Ini kan atom. Kalau satu atom ini diganti dengan pasangan elektron bebas. Ini contohnya pada molekul lain, NH3. Kenapa ini seperti ini? Karena N pasangan elektron bebasnya 1, ya, 1 pasang. Dan pasangan N mengikat 3H, ya. Karena N mengikat 3H, kemudian dia memiliki pasangan elektron bebas, dia memiliki posisi tetrahedral yang kehilangan 1 ya. Kalau kehilangan 1 ini ditutup ya, ini ditutup, maka bentuknya tinggal ini, trigonal piramida. Trigonal piramida. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalnya 4, tadi ini bentuk awalnya tetrahedral ya, tapi yang 2 adalah pasangan elektron bebas, maka dia tinggal ini ya, bentuknya tinggal ini, namanya bentuk sudut ya. Kemudian ini kalau bentuk molekulnya dia mengikat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini segitiga di tengah, kemudian ini 1, 1, berarti ada 2 piramida. Makanya namanya bipiramid ya. Karena 3 sisi berarti 3 sisi di bawah berarti trigonal bipiramid seperti itu. Kemudian kalau ini mengikat 6 ya, berarti ini segi 4 di tengah ya, terus di atasnya ada 1, di bawahnya ada 1. Ini oktahedral ya. Diingat-ingat lagi, ada linear, ada trigonal
apa ini? Trigonal planar, kemudian tetrahedral. Tetrahedral kalau kehilangan satu namanya trigonal piramida. Ya, kalau hilang dua berarti sudut. Nah, seperti itu. Kalau ini oktahedral, ini oktahedral ya. Oktahedral kalau kehilangan dua, nanti seperti ini. Bentuknya bujur sangkar. Tinggal yang, nah seperti ini. Itu dari bentuk molekul ya. Semoga anak-anak bisa memahami semuanya. Nah, sekarang pengaruh bentuk molekul terhadap kepolaran. Senyawa kovalen itu memiliki dua sifat dari segi kepolaran, yaitu polar dan non-polar. Ya. Nah, meramalkan kepolaran suatu senyawa atau suatu molekul. Ya, bentuk molekul BeCl2 adalah linear ya, karena Be dan Cl2 memiliki masing-masing nilai keelektronegativitas. Keelektronegativitas itu adalah bagaimana suatu atom menarik elektron dalam pasangan ikatannya, ya, dalam suatu ikatan. Nah, karena Cl itu lebih elektronegatif, maka tarikannya BeCl. Sebenarnya kalau hanya BeCl itu akan tertarik ke Cl. Namun di sini karena BeCl2 ya masing-masing saling arahnya berlawanan sehingga saling meniadakan, harga momen dipolnya sama dengan 0 ya. Jadi molekul ini karena mu ya atau momen dipol sama dengan 0 ya, gayanya saling meniadakan, maka dia adalah non polar. Kemudian dia juga kalau saling meniadakan yang BeCl3 tadi ya, yang trigonal planar, dia non polar juga ya. Namun nah ini juga saling meniadakan non polar juga, CCl4 ya. Ya, namun kalau dia ada pasangan elektron bebas ya, dia sifatnya polar ya. Ini untuk melihat perbedaan. H2O ya, H2 tampak linear ya, tapi di sini ternyata O-nya ada pasangan elektron bebas. Kalau seperti ini dia polar ya, seperti itu ya. Nah semuanya. Ini ikatan logam. Ya, bisa dibaca di buku sendiri ya. Kemudian interaksi antar partikel. Kita akan membahas ada yang namanya gaya van der Waals. Kemudian dipol-dipol ya, gaya London, ikatan hidrogen, itu seperti apa perbedaannya. Oke, gaya interaksi antar partikel atau gaya antar molekul itu ada beberapa ya, tadi yang sudah Bu Mas sebutkan. Yang pertama gaya van der Waals. Antar molekul yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan sangat kecil, terdapat gaya tarik menarik walaupun sangat lemah ya. Kalau ada perbedaan keelektronegatifan berarti terdapat gaya tarik menarik meskipun sangat lemah. Gaya tarik menarik itu namanya gaya van der Waals. Karena gaya ini sangat lemah, maka dia titik didihnya sangat rendah ya. Karena untuk memutus katanya cukup mudah sehingga titik didih rendah. Gaya van der Waals itu ada dua, yaitu gaya London dan gaya dipol. Apa perbedaannya? Kalau gaya London itu adalah ini kalau ini ibaratkan senyawa nonpolar ya. Nonpolar, masing-masing nonpolar itu memiliki awan elektron ya, masing-masing atomnya memiliki awan elektron. Nah, dia akan ada interaksi antar satu dengan yang lain karena di sini ada elektron, di sini juga punya muatan positif kan di intinya. Dia masing-masing akan ada gaya di sini ya. Ini namanya dipol sesaat. Kemudian dipol sesaat itu namanya gaya London ya. Oleh karenanya karena ini ditemukan oleh Fritz London maka dinamakan gaya London. Nah, ikatan dipol saat sangat lemah tetapi ikatannya akan bertambah kuat dengan bertambahnya elektron. Semakin banyak elektron maka semakin kuat ya. Mudah tidaknya suatu molekul membentuk dipol saat dinamakan polarisabilitas.
semakin banyak jumlah elektron, maka polaritasnya ya, polarisabilitasnya akan semakin besar juga. Nah, ini kayak dipol-dipol. Tadi kayak London ya, antar molekul non polar. Nah, kalau misalnya polar ya memiliki momen dipol yang terdistribusi rapatan elektronnya tidak simetris ya. Biasanya kalau gaya dipol-dipol itu ada kutub parsial positif, ada parsial negatif ya. Sehingga cenderung menyusun diri dengan ujung. Nah, ini kalau misalnya positif ketemu negatif yang lain, dia otomatis gayanya akan semakin tarik-menarik ya, semakin kuat ya. Berbeda dengan non-polar tadi, itu lemah ya, kalau ini semakin kuat. Molekul polar biasanya berdekatan menghasilkan gaya tarik-menarik. Ini namanya gaya tarik dipol-dipol. Gaya van der Waals, gaya London dan dipol-dipol berpengaruh pada sifat fisika zat, seperti titik didih dan titik cair. Gaya tarik dipol-dipol lebih kuat ya. Tadi gaya London, molekul nonpolar itu cenderung agak lemah ya dibanding gaya dipol-dipol, karena dia memiliki, untuk dipol-dipol ini memiliki kutub ya, positif dan negatif ya, sehingga titik didihnya untuk gaya dipol-dipol atau molekul polar itu lebih tinggi dibanding molekul nonpolar, sehingga titik didih pada senyawa nonpolar itu lebih rendah dibanding senyawa yang memiliki dipol-dipol. Nah, kemudian ikatan hidrogen itu cenderung lebih tinggi ya, karena ikatan yang terbentuk antara molekul ini sangat polar ya dan mengandung atom hidrogen ya. Jadi apabila hidrogen ketemu unsur fluorin, oksigen, nitrogen, misalnya hidrogen ini ketemu dengan ikatan ini ya, hidrogen dengan fluorin, ini dia akan membentuk suatu ikatan hidrogen ya, oksigen dengan hidrogen lain ya, dalam suatu antar molekul ini, dia akan menyebabkan ikatan yang dibentuk ini sangat cukup kuat ya, sehingga untuk memutus dibutuhkan energi yang cukup besar. Oleh karenanya, karena energi yang dibutuhkan cukup besar, maka titik didih dan titik leleh dari ikatan hidrogen ini cukup tinggi. Seperti itu anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Terima review kembali. Kayak antar molekul atau interaksi antar partikel itu ada 3 ya, ada gaya van der Waals, dan gaya van der Waals dibagi menjadi 2 ya, ada gaya London dan gaya dipol-dipol ya. Yang lebih rendah adalah gaya London, kemudian baru gaya dipol-dipol, kemudian yang paling tinggi adalah ikatan hidrogen. Kenapa ikatan hidrogen itu paling tinggi? Karena hidrogen itu berikatan dengan fluorin, oksigen, nitrogen. Ya, kita tahu elektronegativitas dari fluorin, oksigen, nitrogen itu cukup tinggi ya, sehingga dia membuat parsial hidrogen memiliki parsial positif, oksigen parsial negatif, sehingga ini untuk memutus ikatan gaya antar partikel ini cukup sulit, sehingga dia akan memiliki titik didih dan titik leleh tertinggi. Mungkin itu saja anak-anak semuanya. Setelah ini anak-anak bisa latihan untuk persiapan PAS. Cukup sekian. Afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.